Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jatuh di tempat pameran kasur, seorang remaja selamat usai terjatuh dari lantai 3 mal di Solo. Musim kemarau melanda, sejumlah wilayah di Jawa Tengah alami krisis air bersih. Satu tewas dan satu terluka dalam tawuran antar remaja di Kecamatan Subah, Batang. Musim kemarau tengah melanda beberapa wilayah di Jawa Tengah. Saat ini warga kesulitan mendapat air bersih karena sumur mereka kering. Tak heran jika bantuan air bersih sangat dinanti-nanti warga. Saat musim kemarau, mobil tangki yang membawa air bersih sangat ditunggu-tunggu warga Desa Duku Bangsa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Begitu mobil tangki datang, warga langsung menyerbunya. Ada yang membawa jerigen maupun ember sebagai wadah untuk menampung air bersih. Namun sayang, tidak semua warga mendapatkan bantuan air bersih karena jumlah bantuan air bersih cukup terbatas. Dari bulan 7, lingkungan sini yang 3 RT itu kekurangan air, terutama air bersih. Malah yang pada pakai sumur galian, itu sumurnya dari semalam pagi-pagi diambil paling sekitar 3 atau 4 ember udah kering, udah habis. Jadi mohon untuk pemerintah Pemda Tegal, ya kayak beginilah dikirimi air bersih untuk. Warga Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Grobogan juga kekeringan sejak 1 bulan terakhir. Mereka mengandalkan bantuan air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tak heran jika bantuan air sebanyak 3 tangki ludes dalam waktu 30 menit. Jika tidak ada air bersih, warga harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam 1 pekan, warga menghabiskan Rp120.000 untuk membeli 2 toren air. Kebutuhan air kita harus beli, Pak. Termasuk untuk menggarap sawah, petani juga harus beli air karena sumber air tidak mencukupi. Pembelian pakainya tangki atau toren? 1 toren itu 60.000, jadi 1 armada itu 2 toren 120.000. Wilayah Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang menjadi salah satu wilayah yang terdampak musim kemarau. Sejak awal bulan Juli, warga di sini kesulitan air. BPBD Semarang mendistribusikan 10.000 liter air untuk mencukupi kebutuhan warga. Biasanya bantuan air bersih digunakan untuk minum, masak, mencuci, dan mandi. Saat ini BPBD Semarang memiliki program anggaran air bersih untuk warga yang terdampak musim kemarau. Dalam sepekan, BPBD Kota Semarang bisa menyalurkan 4 tangki air bersih dengan ketentuan pihak kelurahan setempat mengirim surat kepada BPBD terkait bantuan tersebut. Jadi agenda BPBD dalam musim kekeringan ini dalam 1 minggu kita biasa drop 2-3 tangki sampai 4 kadang-kala kalau misalkan kondisi lapangan memungkinkan dan masyarakat memang dirasa sangat membutuhkan, kita bisa sampai 4 tangki dalam 1 minggu. BPBD Kota Semarang telah memetakan wilayah yang rawan bencana kekeringan di Kota Semarang. Wilayah tersebut meliputi Rawasari, Cepoko, dan Wonoplumbon. Tim Liputan melaporkan. Tak hanya krisis air bersih, musim kemarau juga membuat air bendungan di Brebes menyusut. Akibatnya ratusan hektar sawah yang ditanami padi dilanda kekeringan. Untuk menghindari kerugian yang besar, petani padi terpaksa panen lebih awal. Bendungan Cisadap di Kecamatan Ketanggungan, Brebes airnya mulai surut. Air bendungan yang semestinya mengairi ratusan hektar sawah di Desa Buaran kini tak mampu lagi. Akibat tidak ada pasokan air, ratusan hektar sawah yang ditanami padi kekeringan. Tanaman padi menjadi layu, batangnya mulai rebah serta bulir padi rontok. Karena sulit mendapatkan air irigasi saat musim kemarau, petani memilih untuk panen lebih awal untuk menghindari kerugian yang besar. Oh, itu sih udah pada itu sih nela itu pada retak. Ya.
buru-buru dipanenin. Ini dipanen dini ya Pak, ada panen awal ya Pak ya? Iya. Padahal belum masa panen. Iya. Ini akibat kekeringan apa ya? Akibat kekeringan ya. Penyusutan air bendungan Cisadap sudah terjadi sejak bulan Maret. Debit air semakin kritis seiring datangnya musim kemarau. Itu sudah tidak mulai mengalir ya di bulan Maret juga. Cuman ada tampungan air ya sedikit. Jadi itu juga air pengambilan ya kita tidak bisa maksimal. Jadi kita keluarkan ya seperlunya aja. Petani berharap hujan segera turun agar debit air bendungan Cisadap kembali normal. Selain itu mereka berharap Pemkab Brebes segera turun tangan menormalisasi bendungan dangkal. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Bawaslu Kabupaten Tegal diprotes pendukung bakal calon bupati, wakil bupati Tegal jalur independen. Mereka menyoalkan tidak lolosnya paslon usai KPU menyatakan syaratnya tidak terpenuhi karena data pendukung kurang dan ganda. Masa menilai kesalahan itu ada pada aplikasi Sistem Informasi Calon atau SILON. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pendukung. Dengan membawa spanduk protes dan anak-anak, masa ini berdemo di depan kantor Bawaslu Kabupaten Tegal. Mereka menyoalkan tidak lolosnya bakal calon perseorangan Muhammad Mumin dan Bima Eka Sakti. Sebelumnya KPU menyatakan pasangan Bacabub dan Bacawabub Tegal itu tidak memenuhi syarat karena dokumen dukungannya kurang dan banyak yang ganda. Menanggapi hal itu, bakal calon independen ini mengajukan protes karena mereka menilai kesalahan ada pada aplikasi Sistem Informasi Calon atau SILON di KPU. Data yang mereka masukkan tidak semua terunggah dengan baik. Terkait dengan kekurangan itu sebenarnya kita masih ada para pendukung yang belum bisa terupload. Kalau tentang jumlah sebenarnya relatif itu untuk bisa, karena data yang kita masukkan itu jumlahnya juga banyak, tapi ternyata juga masih belum bisa terbaca oleh aplikasi. Menanggapi protes itu, Bawaslu akan mengadakan rapat tertutup dengan KPU untuk membahas sengketa yang diajukan bakal calon independen. Jadi kalau ada bakal pasangan calon yang tidak puas terhadap keputusan atau keputusannya KPU, kemudian ada ruang untuk mengajukan sengketa. Nah, sengketa itu kemudian ada proses yang harus dilalui, musyawarah tertutup selama 2 hari sampai besok ya. Kalau hari ini ada kesepakatan sih selesai hari ini. Tapi karena masih ada yang perlu dikomunikasikan dengan pihak termohon ya ke pimpinan mereka, ya kita tunggu sampai besok. Sementara itu terkait dengan dugaan errornya aplikasi SILON, KPU Kabupaten Tegal berkonsultasi dengan Kabid Provinsi dan KPU RI. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Deklarasi dukungan mengalir untuk Mangkunegara 10 dari relawan Bolone Mase. Meski sudah dapat dukungan dari relawan hingga partai politik, pria yang disapa Gusti Bre itu belum juga memutuskan untuk ikut berkontestasi atau tidak. Bertempat di sebuah kedai kopi di Solo, relawan Bolone Mase menggelar konsolidasi bersama Kanjeng Gusti Adipati Arya, Mangkunegara 10. Para relawan ini mendeklarasikan dukungan kepada pria yang akrab disapa Gusti Bre dengan simbolisasi souvenir kaos dan lukisan hitam putih. Para pendukung ini menilai Gusti Bre memiliki kapasitas untuk menjadi wali kota Solo sehingga mereka memberikan dukungan kepada pria kelahiran 1997 itu. Apalagi mereka melihat wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka sempat mengajak Gusti Bre belusukan di Solo pada 26 Juli lalu. Beberapa kali saya sampaikan aspirasi dari teman-teman di seluruh Indonesia itu kalau bisa calon pemimpinnya salah satunya itu harus anak muda, dan khusus kota Surakarta kebetulan Gusti Bre itu anak muda. Berarti lampu hijau dari Mas Gibran? Sudah pasti. Nyebut nama jelas gitu. Iya, simbolisasi kemarin belusukan itu udah pasti.
Sementara itu, Gusti Bre enggan menjawab soal kepastian dirinya maju dalam kontestasi Pilkada Solo meski sudah mendapat dukungan dari relawan hingga partai politik. Secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bolone Mase dan seluruh tim dari Bolone Mase tentunya yang sudah hadir. Ramai sekali dan tentunya ini merupakan suatu yang luar biasa. Dalam keyakinan berapa persen Gus untuk Gak susah ya Mbak di angka. Ya kita lihat. Ini kan kemarin saya bilang 2 minggu ya. Karena ini masih ada 1 minggu. Kita lihat. ini sudah 14 hari. Masa sih Mbak? Nggak kerasa ya? Oke, bentar lagi berarti. Sebentar lagi. Diketahui relawan Bolone Mase sendiri merupakan pendukung dari Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka di Pilwalkot Solo dan Pilpres 2024. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Sementara itu di Salatiga ada nama baru yang kembali muncul. Ia adalah seorang dokter yang diusung Partai Solidaritas Indonesia. Dr. Robi Hermawan diusung jadi bakal calon wali kota Salatiga karena dinilai punya popularitas dan telah mengabdi lama di Salatiga. Pilkada Salatiga semakin meriah. Kali ini datang dari Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung kader barunya, Dr. Robi Hermawan menjadi bakal calon wali kota Salatiga. Untuk memantapkan langkah, PSI berencana menggandeng partai politik dalam koalisi Indonesia Maju untuk mendukung sosok dokter ini. Bagi PSI, meskipun tidak berkecimpung dalam birokrasi, Dr. Robi Hermawan punya popularitas yang tinggi di kota Salatiga karena sebagai dokter kandungan. Hal ini dinilai jadi modal untuk mendulang suara dukungan. Memang kita proyeksikan Pak Robi ini menjadi A1 calon wali kota karena melihat track record Pak Robi ini, Dr. Robi ini orang yang bersih, belum ada di birokrat manapun, masih clean and clear. Kok menyodorkan tokoh yang sudah mempunyai kerja untuk Salatiga. Untuk langkah politiknya pasti kita akan menggandeng partai-partai yang mempunyai kursi. Dokter yang praktek di RSIA Hermina Mutiara Bunda ini mengaku siap terjun ke politik sebagai bentuk pengabdian yang ia lakukan dalam kurun waktu 30 tahun terakhir di Salatiga. Saya siap maju wali kota bersama PSI walaupun tidak punya kursi. Ya. Karena saya sudah terpanggil selama 30 tahun saya mengabdi di Salatiga, apa yang saya bisa perbuat ke depan? Untuk memuluskan langkah mengusung Dr. Robi dalam ajang Pilwalkot Salatiga, PSI Kota Salatiga membuka komunikasi politik bersama Gerindra, Demokrat, PKB, dan PKS. Yulianto melaporkan dari Salatiga.